Niki diane kan niki Bang. Oh, biasanya niki. Niku. Anak-anak kecil bermain, orang-orang beraktivitas, namun saat ini yang tersisanya lah ketinggian tebing itu sekitar ada 800 meter. Mungkin Anda masih ingat dengan musibah bencana tanah longsor yang menimpa Dusun Cemblung, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Peristiwa itu sudah berselang 6 tahun yang lalu. Lalu, seperti apakah kondisi saat ini? Kita akan menelusuri ke sana, dan di sana ada sebuah saksi bisu, satu rumah milik warga yang masih berdiri. Akses untuk menuju ke dusun ini pun sebenarnya tadinya sudah terkubur oleh longsoran tanah. Bahkan jalan penghubung antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan juga ikut terkena longsoran tanah. Jadi hanya jembatan inilah akses untuk menuju ke Dusun Cemblung, dan jembatan ini pun juga sudah diperbarui oleh warga. Oke teman-teman, tepat di belakang saya itu adalah sebuah patahan longsoran yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ini memang kalau kita lihat ini, ketinggian tebing itu sekitar ada 800 meter. Sekitar ada 800 meter. Dan lokasinya tidak jauh dari jalan raya. Di sana ada jalan raya penghubung antara Kabupaten Banjarnegara dan juga Kabupaten Pekalongan. Melihat bentang alam yang berada di Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara memang didominasi oleh pegunungan, menjadikannya sebagai daerah rawan longsor atau zona merah tanah longsor. Banyaknya pemukiman warga yang berada di bawah lereng-lereng ini menjadikan sebuah ancaman untuk keselamatan para warga atau penghuni dusun-dusun yang berada di Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara. Salah satu contohnya adalah Dusun Cemblung. Oke teman-teman, dan di desa Cemblung ini itu dihuni sekitar ada 55 kakak. Kalau kita bisa membayangkan, berarti ada banyak rumah, ada banyak bangunan yang ikut terkubur dengan longsoran tanah. Kalau kita bisa membayangkan di sini, mungkin dulunya masih berjajar rumah-rumah, terus suasana perkampungan lah dulunya. Ada anak-anak kecil bermain, orang-orang beraktivitas, namun saat ini yang tersisanya lah longsoran tanah, dan sekarang sudah tertutupi oleh lebatnya pepohonan-pepohonan seperti ini karena diubah menjadi kawasan konservasi. Tapi ada satu rumah yang masih tetap bertahan kokoh di tengah gempuran tanah longsor, dan itu sempat viral. Penghuninya masih ada, cuman sudah tidak ada di sini. Kita akan ke sana, kita akan melihat seperti apa rumahnya. Kita ke sana.
Bapaknya kalian sini Pak sinten? Kula Pak Herman. Herman. Nggih. Asli tiyang pundi iki? Niki nggih. Berarti dusun riki. Niki diane kan niki Pak. Oh, biyane niki. Nggih niku usahakan niku tas. Berarti tadinya ini ya. Iya Pak. Mau ini pas niku kan Bapak nyekseni pas niki longsor niku. Pas niku kula mboten teng griya. Oh, septeng pundi berarti? Teng niku ngene patune. Oh. Teng niku Banjarmangu. Jadi nek saniki bapaknya pindah Pindah teng niku di Jeruk. Cijeruk Nggih. teng riko nggih. Nggih. Nek saya kagungan tiang dalem niku biyen niku Saniki Tasik. teng mriku Tasik. teng pundi pun pindah Pintap. teng riko. Nggih. Berarti sanikan pun dados napa niki? Kadose Bon. kebon nggih, Nggih. pun mboten nangsal di. Mboten asal saniki nggih. Men dipindah pun mboten asal. Ninggal lho. Nggih, Niki ninggal. kathah nggih. Sing lebih kathah malih triku teng ratusan lah nggih kathah. Berarti niki kan berarti kan mau ini kan nggih rumah-rumah penduduk Rumah wonten kan? niki terus niku ngadap Rumah riku terus riku nggile wonten. Nggih, nggih. Berarti iku tiga nggile. Ning setunggal niku sing kathok niku kan. Sing Tasik. Itu kan kula mau ini kan teng berita enten niku ibu-ibu kan Hamil niku, nggih nggih. kan. Nggih. Tasik saniki sing dikenal Nggih, griya Tasik. nggih. Karene pun aku kan. Dure kan sik selamat ning niku kan. Nggih. Selamat ning niku sing hamil niku. Meter niku ya Pak. Tebing niku. Sekitar 1 kilo saking riko nggih. nggih. Lokasi. Oke teman-teman, bencana alam dan juga musibah-musibah lainnya memang sudah ada yang mengatur. Kita sebagai manusia itu tidak tahu ya apa yang sudah digariskan oleh Sang Maha Kuasa. Yang jelas kita sebagai manusia hidup di alam itu harus selalu memperhatikan keseimbangan lingkungan dan juga terus merawat alam agar menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggal. Kita sebagai manusia hanya bisa memohon dan berdoa kepada Sang Maha Kuasa untuk selalu diberi keselamatan. Dan itulah tadi Dusun Jeblung yang berada di Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan marilah kita bersama-sama mendoakan para korban dari bencana tersebut. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran juga oleh Allah Subhanahu wa taala.